seni itu bukan karya individu, itu karya kolektif. Sehingga orang tahu, wah itu tukang ketoprak, itu itu katanya gimana sound ngebentuk kita tuh di situ ada gitu. Orang kalau mau bunyi-bunyian tuh pasti ada reaksinya. Enak nih. Jadi universitas gue tuh di jalanan di waktu gue SMP dan SMA. Iya, tadi Mas Karib udah ngejelasin tentang emergence culture gitu. Terus saya nyolong istilah nih di Instagram Critical Net, ada namanya punkademic gitu. Nah ini kan kalau saya baca itu menjurus pada orang anak atau orang-orang punk, tapi juga seorang akademisi gitu. Nah Mas Karib ini kan salah satunya ya. Nah ini tuh apakah sebuah bentuk dari representasi emergence culture itu atau gimana Mas? Iya, jadi sebenarnya tuh ada proses historisnya. Jadi waktu kita umur tahun 90-an tuh ada dua band. Dua band itu namanya Bad Religion. Nama bandnya Bad Religion. Sama satu lagi namanya Descendants. Nah Descendants itu dia tiba-tiba ngeluarin album, nama albumnya Milos Goes to College. Jadi Milos itu kalau nggak salah vokalisnya Descendants, dia goes to college, jadi kuliah gitu. Nah kalau Bad Religions itu kalau nggak salah vokalisnya itu seorang profesor di Cornell University kalau nggak salah. Jadi sebenarnya sebelum gue masih SMP SMA, kita udah dengerin Bad Religion sama si Descendants ini, kita udah tahu nih, oh ternyata ada juga lo yang sekolah gitu, ada juga yang ini gitu. Terus ya udah, itu natural aja ya. Abis itu gue sebenarnya sempat putus sekolah gitu, karena waktu SMA sekali nggak naik sekolah, sekali nggak naik sekolah. Terus habis itu juga nganggur, mundur, karena tadinya mau jadi anak pang aja gitu, tapi terus ya biasa orang tua kan main, enggak lo mesti sekolah ini, ya udah kita ikutin aja gitu, tapi ya nggak tertarik banget sama dunia akademik gitu, karena emang pengennya sih main aja gitu. Main aja gitu, emang seneng main, nongkrong sana sini, ketawa-ketawa dan lain-lain, sampai ketemu sama pelajaran-pelajaran yang ternyata gua itu merasa di SMP SMA gue udah terekspos sama teori-teori sosial sebelum gue masuk universitas. Jadi universitas gue tuh di jalanan di waktu gue SMP dan SMA. Kenapa? Jadi waktu gue masih SMP dan SMA, gue nongkrong sama anak kuliahan. Jadi generasi yang awal Jepang itu udah anak kuliahan. Jadi beda sekitar 5 tahun gitulah gitu. Nah mereka anak kuliahan. Itu anak kuliahan kan udah ngomongin tentang teori-teori sosial gitu. Di tongkrongan gue dengerin gitu, iya lu dengerin, oh teori sosial gini. Jadi waktu SMA ditanya, lu cita-citanya mau jadi apa? Gue mau jadi sosiolog aja. Jadi dulu di era 97 ke 2000 ya, itu karena gue mesti angkatan 2000, tapi karena nggak naik kelas jadi angkatan 2001, tapi terus karena nganggur jadi akhirnya angkatan 2002 gitu. Jadi gak pernah kepikiran juga nih jadi kayak sekarang gitu, tapi gue seneng aja dengan teori sosial karena dia bisa jelasin banyak hal gitu. Dulu ada yang namanya buku terbitan Mizan atau terbitan apa ya, komik namanya Sociology for Beginners. Jadi pemikir-pemikir dia bilang for beginners, baca-baca itu kayaknya seru nih gitu, dia ngejelasin banyak hal. Terus ya udah, nggak tahu kenapa gue tiba-tiba pengen jadi sosiolog aja waktu itu. Abis itu dan waktu di SMA juga ya ngomong banyak baca buku sejarah gitu. Oh ya udah deh ini aja deh. Akhirnya milih itu. Jadi kalau di kita atau zaman kita apa ya, SPB atau apa ya? Kan ada 3 pilihan tuh ya. Oh ya, yang tapi harus misalnya kalau mau milih sosiologi harus di 3 universitas yang beda. UI, UGM apa-apa. Gue gak mau, gue bangunnya UI sosiologi. Ya udah nggak terima, nggak apa-apa gitu. Sosiologi gitu. Nah di situ tapi juga itu cerita lain ya, bahwa kalau kita yakin sama apa yang kita mau tuh sebenarnya bisa tercapai gitu. Itu juga awal mulanya gitu. Ya udah, tapi ya itu karena udah sering nongkrong aja gitu di pinggir jalan, ngobrol tentang ini tentang itu sama senior gitu ya. Yang akhirnya dari tadinya kagum sama dia di atas panggung gitu. Ternyata jadi teman gitu. Akhirnya karena kita nggak ada. Nah ini bedanya nih. Kalau di musik mainstream itu ada yang namanya idolatry.
keren banget sih gitu. Kalau di komunitas underground ya enggak, lu kadang kalau kita lagi nyanyi mic-nya bisa gue yang pegang gitu. Udah beda hubungan sosial dalam pertunjukan tuh seperti apa, karena kan panggung segini sama panggung segini itu kan beda, itu udah hubungan sosial antara yang mentas dan kita tuh udah beda tuh gitu. Kan gini kita kalau berarti dia sesuatu yang jauh, kayak kita ngeliat gunung. Orang lagi kalau misalnya dibanggerin tuh ada gap dengan panggungnya, stage-nya itu. Karena gue kan orangnya valuable dan lu adalah yang memuja gue ya. Itu penting banget tuh memahami itu gitu secara sosial sebenarnya. Nah Mas, ini ngebahas tentang penonton sama artisnya itu ya. Ini ada pertanyaan sih kayak, kenapa kebanyakan penonton musik punk itu ngelakuin musik atau moshpit tuh kenapa sih? Iya. Jadi itu kan bagian dari tarian ya. Iya. Semua sensitif pada bunyi-bunyian. Ya tadi itu pasti ada bunyi apa pasti kita bereaksi. Allahu Akbar, kita pasti balas. Anak gue di Jerman lahir dengar bunyi klonteng-klonteng karena kan di daerah Katolik itu dia juga bereaksi gitu. Begitu pulang dengar azan, kayak dia berlahir di sana, pulang dengar azan dia malah kaget karena terbiasa denger. Jadi orang kalau mau bunyi-bunyian tuh pasti ada reaksinya. Enak nih. Segitu rasanya. Otomatis lihat. Jadi itu bunyi-bunyian itu menstimulus tubuh sebenarnya. Makanya gospel itu ya karena dia emang itu dari hati banget. Biar orang juga akan dia bisa nangis, bisa apa. Jadi gue yang mengatakan bahwa bunyi-bunyian itu nyambung sebenarnya sama suasana kejiwaan orang. Dia bisa mempengaruhi suasana kejiwaan orang untuk bereaksi dalam chemical tubuh orang. Punk juga punya reaksi tubuh dengan musik tertentu, dia punya reaksi tertentu gitu. Itu paling dasar karena gue melihat lebih pada human nature aja. Gue ngamatin setiap kali gue denger bunyi-bunyian tertentu gue akan apa. Ada orang namanya Max Richter, dia Cornell University of Platform di Australia. Menarik banget ceritanya tentang social sound in Yogyakarta, jadi tentang musical sounds in Yogyakarta. Dia risetnya Mario Boro gitu. Si Max ini ketemu dia waktu itu kerja di daerah sekitar itu ada satu wilayah ada tanggul danau situ yang jebol. Jadi baru dari Australia tiba-tiba rumahnya karena situ itu jebol, banyak orang meninggal juga di situ. Kerendam. Naik rumahnya dia bilang wah parah banget terus dia cerita karena dia sound recordist, dia ngamatin. Bayangin nih kalau tukang lewat tiap jenis makanan punya bunyi-bunyian yang beda kata dia. Sehingga orang tahu itu tukang ketoprak, itu tukang itu katanya gimana sound ngebentuk kita tuh di situ ada gitu. Wah, nah gue dari ngobrol sama dia, ternyata betul ya, betul. Kenapa di tiga agama samawi alat panggil ibadahnya tuh bunyi-bunyian? Iya, kalau misalnya di Islaman ya kan, awal sebab nuzul munculnya azan tuh dari mana sih? Karena mereka membicarakan itu Rasulullah sama sahabatnya membicarakan punya acaranya sendiri. Nah waktu itu ada sahabat Nabi kalau sholat bermimpi pakai azan itu dari dapat petunjuk azan. Yaudah pakai itu aja gitu. Jadi itu aja dari segi keagamaan sound aja ada impactnya. Karena memanggil hati sebenarnya. Karena dia yang dipanggil adalah hati, ya orang pasti akan berdendam ya. Pangan juga gitu. Kenapa dia moshing standar bagian dari ekspresi transgresi, karena gerakan itu kan nggak mungkin terjadi di masyarakat gitu. Membentukkan badan ini itu bagian dari ekspresi di jumping atau apa itu bagian dari ekspresi dia untuk melepaskan. Karena kenapa pemuda itu kan dibatasi oleh nilai dominan itu, dia nggak bisa punya ruang untuk melakukan itu. Nah sayangnya masyarakat umum ya tadi karena ini emergence dia belit ini sesuatu yang di luar norm segitu, padahal dia punya norm saya sendiri, norm sendiri gitu. Jadi value-nya itu. Nah itu kalau ngomong sama orang-orang yang ahli tari atau penari, waktu itu Cryptic Audit ada satu single namanya Bongkar. Record label kita yang biar Smartest Boom itu si Imam itu, dia kebetulan juga sutradara, dia belajarnya sutradara. Berarti dia bilang, kenapa nggak ada tarian aja? Bebas lu boleh interpretasiin musik gue kayak gimana. Jadi ada ada dialognya juga. Menurut kenapa tarian ya? Karena ini juga menarik. Bahkan tariannya bukan tarian punk gitu.
Gue ngobrol apa sih penarinya enggak nih deh, gue lupa istilahnya ya. Itu gerakan tubuhnya dia tuh ada gerakan tubuh yang diambil dari satu jenis tarian yang sebenarnya bagian dari kultur masyarakat tertentu juga gitu. Kalau misalnya Jamaika atau apa, dia masukin unsur itu dipaduin lagi gitu. Gitu. Jadi kan kalau lo pakai kotak, ya ngapain pak nggak ada tarian? Ngapain musik aliran gue dikemasnya dengan cara itu? Tapi karena gue ngebebasin, gue membiarkan si sutradara ini menjadi bagian dari gue dengan menginterpretasikan gue dengan cara yang dia mau gitu. Dan karena itu masuk akal, dia bisa jelasin kenapa begini, dan lo mesti lihat itu diambilnya di mana. Karena terus mungkin sama peristiwa yang terjadi di periode itu sampai sekarang nyambung gitu ceritanya. Kenapa ngambilnya di gedung itu? Gitu. Terus kondisi sosial politiknya gimana saat dari? Mahkamah Konstitusi bukan sih? Ya, itu udah dia kan. Itu sih ide gila si sutradaranya, dan menurut gue jadi ada orang namanya Howard Baker. Howard Baker ini ya Chicago School gitu. Baca di karya-karyanya si Baker ini. Karena Baker itu banyak ngomongin tentang sociology music. Dia bilang ada satu karya dia soal tentang kesenian, dia bilang seni itu bukan karya individu, itu karya kolektif. Menarik tuh Baker. Jadi menurut dia kenapa? Meskipun lu seorang pelukis yang individual, enggak. Karena kenapa? Seni itu bisa diproduksi secara sosial. Kenapa? Karena siapa yang buatin kuasnya, siapa yang nyiapin catnya. Jadi itu sebuah produksi sosial, kolektif. Sama kayak misalnya kayak kita nih, lu sama gua artisnya. Kalau misalnya nggak ada kameramen, nggak akan ada tuh produksi kesenian itu. Jadi seni itu nggak akan pernah bisa sifatnya individualis, meskipun dia dimainkan oleh orang yang solo gitu. Jadi the whole process cultural production atau arts production itu is always collective gitu. Itu menariknya Baker. Jadi menurut gue itu yang orang jarang. Baker pasti ngomonginnya apa sih, kalau Howard Baker pasti kan ngomongnya simboli. Seru banget tuh Baker menurut gue. Dan yang terakhir Baker ini lari ke visual sociology juga. Dengan fotografi. Baker tuh keren banget Howard Baker. Akhirnya dia nggak masuk kategori box cultural studies atau segala macam itu, tapi Baker itu nih era-era itu banyak mengeluarkan riset-riset macam nih. Nah, Chicago School sama Birmingham itu punya karakter yang sama tuh, punya wilayah kerja yang sama, tapi di dalam konteks masyarakat yang beda. Hasil teoritisnya begitu. Masalahnya di kita, teoritis kita nggak berdasarkan situasi normal. Nih mereka Iya, maksudnya kita pakai teorinya. Kita menghasilkan teori kita sendiri. Kalau kita ngikutin cara mereka berteori gitu, udah situasinya apa gitu, bikin aja istilah. Nah, karena ada punya kreativitas kesenian, kita nggak akan berani ngomong fenomena ini adalah tomblok. Tomblok apalah istilahnya? Udah kayak itu tomblok. Kenapa ya bang? Seni doang yang bisa bikin gitu. Ini lukisannya apa? Kasih judul aja. Ya nggak bisa jadi beda gambar enggak ini gambar macan gitu. Padahal nggak ada macan-macannya, tapi kalau gue mau bilang itu macan, kan mau ngomong apa? Nah, itu kan sesuai itu. Di situ kreativitasnya. Nah, scientist nggak punya Indonesia karena dia positivis, dia nggak punya batas di mana dia bisa breakthrough karena dia dibentuknya kaku. Nah, seni saklek itu karena itu gitu. Itu panjang lah ada urusan politis dan segala macam. Tapi kalau dia mau bisa sampai bisa mengembangkan konsep sendiri, dia harus lompatin dong. Dia harus lompat pagar gitu. Yang lompat pagar itu ya satu-satunya cara ya seniman itu yang banyak melakukan itu. Apapun agamanya, kalau denger orang nyanyi di gereja tuh ya indah aja. Nah, kebetulan kemarin itu gua bikin satu lagu namanya Porong Lanskap Derita. Efek kuasa kolonial itu, jadi ternyata meskipun kolonialisme udah pergi, tapi praktek kayaknya masih berlangsung.